Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian bersama anggota keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu Dewi. Hari ini Ibu akan share video pembelajaran mengenai hasil sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara. Jadi, kalian saksikan video pembelajarannya. Di situ banyak informasi-informasi penting yang bisa kalian ketahui mengenai hasil dari sumber daya alam masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi jangan tidak ditonton ya. Silahkan tonton sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN antara lain: pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Ketiga, sama-sama pernah dijajah kecuali Thailand. Oke, mari kita lihat kekayaan alam apa saja yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN. Indonesia. Negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itulah Allah melimpahkan kekayaan alam yang luar biasa di negara Indonesia. Negara Indonesia selain disebut negara agraris, juga disebut negara jamrut khatulistiwa. Mengapa dikatakan negara agraris? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian petani. Karena makanan pokok negara Indonesia adalah beras, maka padi adalah hasil utama yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Selain itu, beberapa hasil pertanian di Indonesia seperti teh, kopi, dan kelapa sawit yang biasa dijadikan minyak kelapa. Dari sektor kelautan, Indonesia juga dikaruniai berbagai macam jenis ikan, seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan tongkol, dan juga berbagai macam jenis-jenis udang. Anak-anak, untuk kalian pernah ingat, pemerintah pernah memberikan slogan, yang tidak mau makan ikan, maka akan ditenggelamkan. Itu adalah wujud cara pemerintah agar kita masyarakat Indonesia membudidayakan makan ikan. Karena ikan adalah sumber protein hewani yang sangat baik untuk tubuh kita. Kemudian, dalam sektor pertambangan atau sumber daya tambang, Indonesia juga mengekspor berbagai jenis bahan tambang. Bisa kita lihat seperti timah, tembaga, besi, gas alam, dan nikel. Singapura. Singapura merupakan anggota ASEAN yang memiliki wilayah paling sempit, dan negara ini tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Namun, negara Singapura adalah negara yang penduduknya berpenghasilan tertinggi. Penghasilan mereka mencapai 44 juta per bulannya. Walaupun tidak memiliki hasil tambang, namun Singapura tetap mengekspor beberapa barang tambang seperti minyak, mesin industri, radio, dan televisi beserta komponen-komponennya. 3. Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah petani. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itulah, negara Thailand disebut negara lumbung padi Asia. Sungai Chao Phraya yang ada di Thailand berperan penting dalam sektor pertanian. Selain pertanian, penduduk Thailand melakukan kegiatan pertambangan, perikanan, industri, dan kehutanan. Saat ini, pendapatan utama Thailand terdapat pada sektor pariwisata. 4. Filipina.
Filipina adalah negara ASEAN yang berbentuk kepulauan. Pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Sebagian besar penduduk bermata pencarian petani, karena sebagian dari wilayah Filipina terdiri dari gunung berapi yang masih aktif, sehingga tanahnya subur dan dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat avoka terbesar di dunia. 5. Brunei Darussalam. Negara ini merupakan negara kecil yang memiliki pendapatan tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah negara Singapura. Brunei Darussalam memiliki kekayaan pertambangan berupa minyak bumi, gas alam yang sudah diekspor ke mancanegara. 6. Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia bekerja sebagai petani, dengan hasil utamanya adalah padi, kelapa, sayuran, tepung, kakao, kelapa sawit, dan karet. Karet adalah komoditas ekspor andalan Malaysia. Selain pertanian, penduduk Malaysia juga melakukan kegiatan perekonomian industri, pertambangan, dan kehutanan. Malaysia juga dikenal sebagai negara yang ekspor timah terbesar di dunia. 7. Myanmar. Perekonomian Myanmar bertumpu pada kegiatan yang berpusat pada pertanian di lembah Sungai Parwadi dan sawit, dengan hasil utama berupa padi. Selain itu, Myanmar juga dikenal sebagai negara penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara. Dan Myanmar juga dikenal dengan hasil ukiran kayu, pemintal sutra, dan permata. 8. Laos. Negara Laos banyak mengandalkan pertanian yang dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil utamanya berupa padi, kopi, kapas, dan jagung. Sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sekali, tapi negara Laos dapat mengekspor tambang berupa timah dan garam batu. 9. Kamboja. Seperti halnya negara Laos, Kamboja dilewati aliran lembah Sungai Mekong, sehingga tanahnya subur dan dimanfaatkan untuk bertani. Tidak hanya di lembah Sungai Mekong, penduduk Kamboja melakukan pertanian di sekitar Danau Tonle Sap, bahkan tempat terbesar pertanian di Kamboja. Kamboja juga merupakan salah satu negara penghasil padi, dan Kamboja juga mengekspor pertambangan seperti halnya biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. 10. Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam adalah petani, dengan hasil utamanya adalah padi. Selain itu, ada juga kegiatan perkebunan, industri, dan pertambangan. Kegiatan industri Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan batu. Dan saat ini, perkembangan negara Vietnam bertumpu pada sektor pariwisata dan jasa. Oke anak-anak, itu tadi sudah kita bahas mengenai macam-macam sumber daya alam di wilayah negara-negara ASEAN sebagai penunjang kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Dan jangan lupa catat pada buku catatan kalian. Dan sekian dulu materi kita kali ini. Tetap semangat, ikuti terus video-video pembelajaran yang berikutnya.